menyangkut lamin ini, terutama menurut legendanya, cerita, gesah, ini dari Dayang Putong. Dari Dayang Putong itu dia ada 7 beradik. Jadi dari 7 beradik ini, jadi kejadian itu tuh dari betung 7 ruas. Jadi betung 7 ruas. Jadi yang berenam itu posisi bagus, yang satu itu tuh agak cacat. Kurang kaki, kurang tangan, tak seperti saudara-saudaranya lain. Jadi justru itulah makanya tradisi itu tuh secara turun-menurun, ya, makanya sampai ya kepada saat ini, bahawa bagian daripada keturun itu, terutama itu, ya bagian keturun itu, perempuan yang pertama datang haid, dia harus dilamin. Bahasa keren baru ini, kalau zaman dulu itu namanya berpekap. Berpekap. Berpekap itu ya minimalnya dia 7 hari. Disesuaikan dengan kejadian dia ini 7 beradik. Dari kejadian ini dari Buluh Betung. Buluh Betung itu bambu betung yang sangat besar. Jadi di 7 ruas itulah kejadiannya. Jadi kembali kepada harus dilamin tiap-tiap anak datang haid pertama. Sekarang yang Dayang Putong itu kan tidak punya kakak, tangan dan punya awalnya terus dilamin, dipekap. Dipekap. Lamin ini bahasa kerennya. Kalau dulu itu pekap, nama bahasa Melayu simpang. Melayu simpang itu berpekap. Dipekapkan, lain halnya ada juga seperti kalau nenek-nenek kami zaman dulu, bahkan kakak saya sendiri, kalau kakak saya itu sampai 1 tahun baru keluar di pekap ini. Kalau zaman nyai saya itu biasanya itu dia sampai udah ada orang yang Minang keluar itu tuh langsung kawin. Ada yang seperti begitu. Jadi ndak ditentukan, cuman harus lewat itu harus 7 hari. Masa dalam pekap ini tadi. Masa dalam pekap ini nih. Dan berlaku itu tuh dia kepada terahnya, kepada terah dia saja. Ndak kepada masyarakat umum, tidak. Berarti khusus keturunan bangsawan. Khusus keturunan bangsawan dari Gusti, Uti, Raden. Cuma bukan anak nih yang berpekap itu tuh khusus Utin sama Tia. Karena perempuan. Hanya Utin dengan Tia saja. Dan itu tuh ketika itu dia Utin Tia pun dia bisa hilang ya ketika nanti dia kemungkinan bersuami dengan bukan terah dia, bukan derajat dia. Makanya kepada orang kecil, makanya anak dia itu tuh dia ngambil terah bapak. Terah bapak. Itu bisa hilang kalau masalah posisi lamin ini. Nah, makna filosofinya di dalam lamin itu apa? Filosofinya yang jelasnya dengan adanya belamin ini kan, karena zaman dulu ini ya ini perempuan ini tidak seperti zaman sekarang. Mereka itu selalu tertutup. Jangankan artinya untuk menunjukkan badan rupanya ke orang banyak. Suara pun tidak diperbolehkan. Orang tua dulu untuk bersuara lebih keras. Makanya orang tua dulu ada pepatah, perempuan betina, ketika bahasa kampung, betina ada boleh suaranya melepasi ke tutur atap.
Itu bahasanya. Kerana suara betina ini ya ketika keluar kedengaran orang ya akan membawa banyak negatifnya. Lain dengan suara lelaki. Suara lelaki sambut bagaimanapun, kalau kita sama lelaki mendengar tu ndak agak lah bagaimana. Tapi kalau suara betina ini yang jelasnya sedikit orang mengambil yang positif itu, berpikir positifnya. Tentu banyak ke negatifnya. Makanya orang tu dulu melarang perempuan itu ya kalau berbicara itu melepas suaranya, melepas ketutur atap. Ketutur atap. Cucu atap ni anak ya? Antara ini ya beberan atap, ujung atap kita ni. Ada boleh nyaring kalau bahasa kita. Tidak boleh perempuan. Berarti kan tingkat apa namanya budaya ikannya orang tua dulu menata kepada anak-anak perempuan itu tuh lebih agak punya etika sedikit lah. Terus kalau di dalam belamin sendiri itu apa sebenarnya kalau diperbuat selama 2 tahun sampai 7 hari apa? Biasanya yang jelasnya perbuatan itu tuh di dalam lamin dia selain belajar ngaji itu diutamakan itu. Harus itu. Belajar ngaji, udah itu tuh dia belajar nyulam. Makanya nyulam juga diharuskan. Maka dulu tuh anak-anak bangsawan itu tuh tidak ada yang ada tahu nyulam. Karena kenapa? Nyulam ini dia ada ngaji sudah tentunya itu menjadi hak kewajipan. Dan nyulam juga ya bagi kewajipan mereka. Ketika nanti mereka ini ada uji cobanya, ketika mereka nanti itu barangkali ada posisi dilamar orang. Kadang-kadang dengan perlengkapan nanti kan ada alat sudut, sampul sudut yang disulam itu, sampul cawan, sampul pinggan, pinggan, sampul ceper yang disulamnya itu, selamat-lamat yang itu, berjenis-jenis itu. Tudung cawan, sampai ke nyulam tudung sesaji, itu diberilah rombe-rombean segala macam cara dia menyulam. Ya, saya melihat itu ya terakhirnya hal-hal begitu tuh ketika di zaman kakak saya. Karena kakak saya itu walaupun posisi yang tua itu dia ketika orang itu agak sengkong, tangannya sebelah kanan tidak berdaya, tapi dia mampu nyulam. Memang diharuskan kerana kerja lain pun tak ada selain daripada ngaji nyulam. Boleh ada posisi nyulamnya, salah satu contoh hasil. Ini dia salah satunya. Nah, ini sulamnya. Jadi ini dia dimasukkan ke sini. Nah, ada tutup gelasnya kalau memang nih. Inilah yang dibuat ini nih. Ada ini jenis nih. Render ini nih. Ada yang model gini. Enggak apa. Dia ada juga tutupnya. Untuk hiasan. Biasanya apa-apa barang itu tuh semuanya termasuk peteko. Dia dikasihlah sampul begini. Ketika barangkali ini akan dipergunakan bagi anak-anak bangsawan itu tuh, ya ketika dia dilamar seorang lelaki. Makanya kalau zaman dulu itu kadang-kadang saya pernah ikut di dalam hal itu ya. Kadang-kadang rasa mak ngapa gak yang dia bersampul semua, tidak yang lain ada. Jadi ada spesial.
spesial dia dengan tunang ini tadi. Kalau tunang ini dari cawan sampai ke suduk, sampai ke pinggan, sampai ke pabut apa, semuanya bersampul. Tak ubah sama dengan memberi raja lah. Jadi ndak sembarangan. Boleh anak ni. Ini salah satunya. Ini nih. Ini nih anak cawan. Ini biasanya ya diandekanlah ke tudung saji. Ke tudung saji. Biasanya ke piring. Barang-barang ini nih. Karya dia lah tu ya. Karya dia yang di dalam lamin itulah. Memang ada pelatih-pelatih khusus. Dari guru ngaji, guru nyulam, seperti tudung-tudung ini apa kan? Bisa diarahkan begini. Nanti ada penganaknya lagi, ada lagi sampulnya. Jadi sangat istimewa. Zaman-zaman itu tuh cara mereka ketikanya dia bertunang juga harus pakai ini. Masuk buat tikar apa kali ya? Buat tikar, cara-cara nganyam. Cara-cara nganyam. Cuma yang diharuskan itu tuh kalau untuk kepada anak bangsawan zaman itu, dia yang diutamakan tuh nyulam. Keterampilannya. Boleh nggak kalau dalam melamin ini disimpulkan sebagai tempat khusus misalnya? Tempat khusus ya cara tempat khusus untuk pelatihan. Untuk pelatihan. Ya kemungkinan ini tidak bisa juga kerana dia di dalam lamin itu tuh dia berbentuknya itu perorangan 2, paling banyak 2, 3. Jadi kalau untuk di dalam pelamin itu dibentukkan ya agak skalanya posisi ramai tidak bisa juga. Ini sifatnya ini tradisi yang memang khusus lah ya. Khusus. Jadi ketika orang masukkan ke lamin, kau harus belajar ngaji, kau harus belajar nyulam. Kemungkinan kalau sempat proses tikar itu hanya sebatas posisi sambilan kerana posisi tikar ini aktivitasnya banyak di luar. Seperti barangkali datang ni dah, mau disangat dulu, mau direbus dulu. Kerana di dalam tidak ada berapa. Jadi itu kemungkinan ya orang tua biasa nak minta bantu-bantuan lah itu tu. Cuma yang paling utama itu ngaji dengan nyulam aktivitasnya. Masak apa dapur tidak ada sana. Bahkan dia kena beri. Tiap pagi, tengah hari apa pun perlu tu diberi. Kerana dia selama lama di dalam pekap ini tidak boleh merati sedikit pun cahaya matahari. Nama pun berpekap. Berpekap ini memang tempatnya pun boleh dikatakan tidak telus angin. Ya kan ada alasannya apalah gitu sampai tidak boleh kena sinar, apakah takut karena ada penyakit atau apa gitu dulu. Berarti bukan kenapa posisi di pekap sebuah panok ni pelaminan ini di lamin ini kerana dari asalnya tadi orang yang tidak mempunyai kelengkapan tubuh. Jadi ini salah satu ada filosofinya juga kemungkinan ya. Ini menurut kajian kita saja. Ini kajian kita ndak yang jelasnya di dalam juga dia ndak sembarangan masuknya tadi mempunyai syarat-syarat tertentu. Berkerenah dia ndak sembarangan. Jadi dari tanah dia beritahu sampai ke kanan, penyaga kirinya itu boleh dikatakan ya bagian daripada makhluk halus. Ritualnya ini tadi. Ya itu supaya mereka juga diberikan kepada makhluk halus ya di dalam manuk itu ya supaya minta jagakan. Makanya ada pantang penti. Di dalam lamin itu ada pantang penti. Tidak boleh marah. Tidak boleh nyumpah. Salah satu pantang pentinya.
Dan kalau dolok itu kan dia pakai pelita. Pelita itu tidak boleh padam. Cuma filosofinya kenapa pelita itu tidak boleh padam. Kalau kata orang tu, kalau memang padam, biasanya ada bayang-bayangan yang mengganggu. Cuma kan kalau kata kita baru ini, ya, api ini sebuah simbol pencerahan hidup. Maka tidak boleh padam. Dan mau padam pun kalau memang tak kena ciup segala macam, ya tak? Apa yang angin je ada terus. Apa gak yang ada mau madam katanya. Makanya harus dijagalah itu tu. Jangan sampai padam. Berapa-berapa tahun di situ. Cuman ada satu hal lagi. Saya pernah tanyakan. Kalau waktu zaman tahun 70-an mungkin ada minyak dan segala macam kan. Untuk pengapian ini. Jadi saya pernah tanyakan dengan nama. Jadi di bawah itu. Yang minyak pun tidak punya. Harus pakai apa? Saya pernah bertanya itu. Jadi dulu itu pernah ada membuat lilin. Lilin itu dah tahu zaman dulu dah. Yang lilin bersumbu itu tuh dari sarang penyangan. Dari sarang penyangan itu kan sarang penyangan itu jadi diambil lilinnya. Jadi zaman kakak saya juga pernah umak itu mengatis jadi diberinya lah sumbu. Sumbu bukan pakai kain. Kalau waktu itu kain enggak susah. Jangankan apa untuk membuat sumbu dah dikoyak-koyak kan susah, mencari injak susah. Maunya dia pakai kepuak. Jadi kepuak itu tuh sebagai untuk sumbunya. Untuk sumbu lilin ini tadi itu. Dipakai kan itu. Karena zaman itu kan minyak ada. Kalau udah zaman kakak saya sih ya pakai minyak. Kami ndak ada. Merasakan listrik itu tuh udah tahun 95-an mungkin. Baru ada listrik. Kalau ndak mati salapnya pakai pelita, pakai obor, itulah. Nah, pertanyaannya kalau Belamin ini kan khusus orang yang bangsawan. Kemudian kalau orang yang di luar bangsawan, boleh nggak? Kalau misalkan boleh, syaratnya apa? Kalau misalnya nggak boleh, kemudian dia tetap Belamin, kena apa gitu kan? Sama tadi yang Pantang Penting dari itu kan? Ngapa kalau Pantang Pentingnya dilanggar? Nyumpah sama marah. Kalau untuk yang di luar itu memang tidak diperbolehkan. Kalau luar daripada terah itu, untuk berpakap itu tidak diperbolehkan. Ada pernah kejadian salah satunya memang di tempat kami, kerana umak dia itu masih keturunan bangsawan, bapak itu tidak. Cuman kerana hati dia kepengen ya menaikkan derajat anaknya lah. Dia berupaya itu dilamin. Sehingga berapa bulan, kalau tak salah 40 hari ke, saya pun dah lupa juga. Sehingganya keluar lamin langsung meninggal. Berarti bisa kena sial. Kerana di dalam lamin ini, ya masukkan lamin juga, ada sejenis ritual-ritual. Nah, jadi kalau memang bukan posisi darahnya itu, ya agak membawa apa namanya? Negatif lah kepada orang tersebut. Terus kemudian dalam Belamin ini kan versinya saya dengar macam-macam. Bagaimana menurut Pak Sujak Mas versi ritual ini? Menyikapi ini loh gimana? Kan budayanya kan bisa ya bergeser, ada lokasinya berbeda. Sebenarnya yang merubah ini dia tergantung kepada guru. Dia kan awal daripada guru yang satu sehingga nanti memecah. Memecah dia. Ini yang bikin, makanya berguru itu ya betul-betul kepada mereka yang berguru asalnya
Itu kalau memang kita untuk menuntut di dalam berpekap ini. Kalau masalah perbedaan ini sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam berpekap ini nih. Karena satu-satunya hanya itu yang dianukan. Ndak banyak sih. Ndak banyak anaknya. Bahasanya hanya kerana lama saja. Dan dukun juga dia tidak boleh menentukan misalnya seminggu, sebulan, setahun ndak. Di dalam sana memang ada di dalam totonya tadi, di dalam toto itu ada diberitahukan suatu saat kalau memang anak ini mau keluar, kami akan beritahu kepada orang makhluk-makhluk yang udah diberitahunya untuk menjaga-jagakan di dalam itu. Jadi ada perbedaan pun sedikit-sedikit tidak masalah ya sebenarnya di dalam ini karena intinya sama ya lah. Ya sama. Ndak jadi kalau memang hanya sebatas sedikit. Kalau dulu itu kan yang jelasnya kalau tutup ini tutup puade taber. Ini dia 7 lapis. Tutupnya. Salah satunya. Kadang-kadang biasanya yang agak berbeda itu tuh masalah untuk arah tata cara teknisnya saja. Biasanya kalau di sana karena di dalam sana tuh dia ada digantungi ke lambu. Digantungi ke lambu. Ketika kita ngeluarkannya itu, salah satu taber ini diturunkan sama dengan kekojong. Yang tempat pemerak itu namanya kekojong. Jadi sama-sama dibongkar. Main taubam itu. 1, 2, 3 katanya. Ini dirosak. Sana dibongkar. Sama-sama dikeluarkan. Dibengkas. Sama-sama dibengkas. Dan kita juga jaga kalau zaman dulu itu tuh jangan sampai kelambu yang 4 ini waktu kita ngeluarnya ini didukung, di kaul yang si kena pekap ini nih. Jangan sampai kelambu itu tuh kena ke badan biak ini. Kononnya kalau kena itu posisinya anak itu agak kebungkuk-bungkukan. Jadi biarkan kita yang kena kelambu itu jangan sampai kepada biak. Terus tadi kalau dia melanggar pantang yang marah sama anak di dalam itu apa yang terjadi? Saya pernah terjadi kepada kakak saya dulu itu tuh. Dia pernah berteriak yang sangat keras ketika apinya padam itu. Jadi dia melihatkan bayangan berupa kemayang-mayangan. Dia punya jari ini nih sebesar begini. Sebesar lengan. Sehingga hampir-hampir dia itu tuh Pak Akal kunci lapis ini 7 lapis kena pating lagi. Susah mau nembus kalau enggak keluar dia. Ketakutan itu tuh. Cuma rumah kami pun dulu kecil. Ya. Umak bergegas. Masuk ke dalam. Dulu itu kan pemantik itu masih nyaman. Bukan pemantik yang dijual-jual. Yang pakai tek-tek begitu tuh. Kalau kami itu zaman dulu itu tuh cukup beli batu pemantik yang sangat banyak, dipangkungkan ke batang mengkubung, udah itu diasah dengan parang, dengan kapas. Dipancing minyak tanah sedikit ke kapas itu, taruh ini, kesik, menimbulkan api. Jadi dipantung itu. Jadi ada juga yang pernah kejadian begitu, termasuk dengan saya itu. Jadi kalau salah satunya kita melanggar pantang yang tersebut itu, ya adalah kadang-kadang biasanya dia langsung kena sakit. Kalau kena sakit, apanya di dalam itu kan, karena udah bertahun-tahun, dan bisa kalau kurang kegiatan di situ ngaji, terutama ya bergerak juga harus di dalam. Karena kalau memang kurang bergerak, ya bisa-bisa lumpuh. Kakak saya itu tuh setahun itu tuh, dan ketika dia keluar dari itu tuh, dia diharuskan tidak boleh membuka mata. Kalau kakak saya itu kita bentangkan di depan gini, jadi dari dalam kamar tuh diambil, suruh pejam dulu gitu, dekatkan duduk, supaya dia tidak boleh sekaligus membuka mata.
harus pelan-pelan. Karena ketika dia langsung buka mata merhatikan cahaya itu, kadang-kadang dia tumbang. Jadi ada teknis khusus juga tuh yang diarahkan kepada yang kena lamin ini. Oke, nah kan setelah dilamin itu kemudian kena timbang. Nah, apa sebab dia kena timbang? Timbang aja ini kenapa harus diwajibkan harus ada pakai timbang? Sebenarnya kalau bicara timbang ini lain porsi. Jadi ndak masih rangkaian dia. Bisa kita buatkan rangkai, cuma berarti bukan harus. Lamin porsinya lamin, ya timbang porsinya timbang. Karena kalau kami di sana tidak mempunyai timbang, ya seharusnya tidak boleh belamin. Tidak begitu. Porsi timbang dia lain. Timbang ya timbang, lamin ya lamin. Kalau di sini kerana timbang pun ada, lamin pun ada sekaligus. Oh, berarti timbang enggak wajib? Enggak harus. Enggak harus. Bukan di dalam kategori keluar lamin itu tuh harus bertimbang, tidak. Ketika di daerah kami itu timbang pun tidak ada, ya. Berarti enggak pakai bertimbang lah. Oke, nah sekarang kalau bertimbang itu kualitasnya apa? Bertimbang ini kan ada segelintir yang saya tanyakan, cuma saya tidak paham juga di masa raja apa. Ini yang saya agak kelupaan kerana tidak dicatat, hanya cerita saja dari orang tua. Jadi cerita timbang ini makanya saya bilangkan lain porsinya dengan anak berpakap ini. Kalau timbang ini porsinya jadi zaman kerajaan raja mana, kami ini yang masih dicari, saya juga mau cari itu tuh. Orang tua ada bilangkan cuma udah kelupaan. Di zaman raja itu tuh ketika isteri dia hamil, jadi dia tidak mengakui tentang anak. Bahawa mengatakan itu bukan anak dia. Makanya adalah sumpah. Udahlah kalau memang bini, kita timbang yang mana berat. Jadi timbang ini kan ya zaman dulu itu ya bentuk. Filosofinya kan timbang ini ya bentuk sebuah keadilan. Hukum keadilan. Jadi makanya perabah timbang, makanya saya pernah bertanya juga dengan Pak Dukun sini tentang perabah lamin posisi anak tuh. Kalau saya ini kan ya pernah melakukan ritual berpekap dengan timbang ini kan memang agak berbeda. Apa berbeda ini? Rupanya mereka ini perabah lamin itu disatukan dengan timbang. Setelah saya pelajari itu tuh. Karena posisi lamin itu dia tidak ada untuk memakai pisang, yang kelapa segala macam itu tidak ada. Itu tuh perabah timbang. Jadi terbalik ke zaman raja anak tadi tidak mengakui, makanya ditimbang setelah lahir anak itu ditimbang. Tentu ditimbang itu pun kan punya ritual-ritual tertentu. Ketika ditimbang itu, kalau memang berat barangnya daripada anak ini, berarti betul-betul bukan anak kau. Tapi ketika berat anak daripada barang yang di sebelah itu berarti anak kau. Jadi timbang itu begitu. Sejarah timbang. Dia sehingga ketika ditimbang itu beratlah kepada anak. Sehingga raja itu nangislah. Jadi kalau dulu kan tes DNA tu ada. Mana mau mencari tes DNA? Ya mau tak mau ya pakai ritual begitu. Akhirnya terbukti bahawa itu betul-betul anak dia. Cuman sayang sedikit ya, aku pun masih bercari nama rajanya di zaman itu. Di zaman ada disebutkan mak. Cuma berarti asal kejadian bertimbang ini beda dengan beda. Jadi makna filosofinya itu untuk pembuktian. Pembuktian, Karena memang ini sebuah posisi keadilan. Dulu DNA tidak ada, ya. Ya mau tak mau bicara itu ya secara ritual. Tentunya ya timbang juga tidak sembarangan. Dan barang ini timbang juga tidak harus semua orang harus bisa bertimbang. Termasuk orang yang bagian terah-terah itu. Terah-terah kerajaan. Kalau luar daripada itu, ya bisa-bisa menentukan orang itu barangkali dia mengaku, oh saya ini posisi raja. Ya, timbangnya itulah timbang untuk penimbangan itu. Sampai saat ini. Kalau barangkali, oh aku ni dari keturunan raja. Cuba tes lah kau naik timbang. Ataupun minum air timbang.
Kalau memang dia berani, ya boleh. Tapi ada timbangnya, ada air timbangnya. Kalau barangkali kita susah mau ngadukkan timbang, suruh minumkan air timbang. Ataupun dijiramkan ke dia. Mengetes bahawa dia terah atau tidak terah. Kadang-kadang biasa dia ngaku dan segala macam. Bisa kita secara ya ritualnya tes pakai itu. Nah, kalau air timbang ni ngambilnya dari apa? Air timbang itu tuh kalau memang model daerah-daerah yang tidak ada mempunyai timbang lagi, so kalau sini kan ada. Air timbang itulah biasanya dikasih orang. Timbangan itu tuh. Makanya banyak timbang-timbang tua itu tuh ganting. Kena ambil orang. Sebenarnya sih tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Kalau memang daripada Bekasi, pergi bah ke rumah yang punya timbang atau dibawa. Barang ini kan, barang timbang ini kan pentaris mah. Boleh bah dibawa kemari. Cuma waktu ke Pontianak tuh, jauh-jauh tuh, mau tak mau. Jadi salah satunya itu Bekasi. Bercelup ini kan sebenarnya apa namanya? Bercelup ini kan enggak dia ngarapkan ini, bah. Ada rawak-rawaknya. Berarti bertimbang kemudian menyatu dengan tradisi Belamin ini sejak bila? Sejak udah di zaman posisi kerajaan dulu-dulunya, orang tua pun posisi ngomong itu termasuk umak, nenek, nyai kami lah yang pernah ya. Nyai yang pernah saya bertemu, memang dari mereka sudah melakukan hal-hal semacam ini. Untuk pembuktian lah ya. Jadi tradisi ini secara turun-menurun. Mungkin itu yang saya jabarkan sedikit itu antara harus masyarakat juga terutama harus bisa paham antara pemisahan berpekap Belamin ya dengan bertimbang ini. Sejarahnya posisi beda. Jangan sampai ada, memang banyak yang mengatakan bahawa setiap Belamin itu harus bertimbang, tidak begitu. Jadi bertimbang itu khusus dan bertimbang itu juga dia bukan hanya kepada perempuan, ya lelaki pun boleh. Yang bertimbang. Yang mana belum bertimbang waktu itu, yang mana anak ni papa katanya, tolong posisi timbang. Yang bukan dia faham bukan biasanya anak-anak kecil usah-usah dekat katanya lagi. Disuruhnya nyisih dalam acara bertimbang. Bertimbang itu kan hanya sebatas ya syarat lah bahwa posisi kita udah posisi bertimbang. Resmi bahwa kita ini terah aja. Terah itu. Berarti bertimbang ini wajib untuk yang terah bangsawan nih. Kalau yang Belamin kan wajib tapi bagi perempuan. Bagi perempuan. Tapi kalau untuk bertimbang ini ya keseluruhannya. Wajib untuk anak nih bangsawan. Berarti bisa dikatakan gini, kalau bangsawan yang tidak bertimbang berarti dia tidak resmi, gitu kan? Tidak. Karena timbang ini bukan menentukan identitas seseorang. Cuman ya kebetulan ada timbang, dia boleh harus bertimbang. Tidak bertimbang pun ya enggak ada posisi dampak. Cuman lebih ikral dia. Posisi kita bertimbang. Dan ketikanya kalau untuk turun Lamin bertimbang ini syarat-syarat. Ini kan ada syarat-syaratnya juga. Macam habis berpekap ini, keluar dari pekap ini kan, ya salah satunya posisi bertimbang. Nanti mandi. Untuk segi ini pekerjaan yang aktivitas perempuan ni lah. Sampai ke arah mandi. Ya lelakinya sebelum dikeluarkan ada main tar. Malam-malam mau dikeluarkan itu tuh untuk menganukkan air mandi ini tadi bah. Habis betar nanti tu habis keluar itu dengan serakal berjanji seperti orang kawin lah dia. Nah, apakah zaman itu
timbang ini juga digunakan untuk pengucapan sumpah. Misalnya ada konflik tadi yang aku bangsawan atau segala macam. Kalau zaman yang pernah dilakukan itu tuh, kalau untuk timbang itu tuh dia khusus kepada bangsawan itu ya, yang kejadian awalnya. Tapi kalau untuk bicara barangkali kepada bangsawan sumpah gitu gini, bukan kepada timbang, tapi kepada kepercayaan mereka. Ya, tapi kan ada bahasa gini pernah saya dengar. Kalau berani ditimbang kamu kau? Atau nih minum apa timbang? Itu untuk menentukan dia terah atau bukan. Iya. Bukan untuk penyelesaian masalah. Konteksnya agak berbeda. Kalau permasalahan barangkali ada yang ngaku, oh aku ada mencuri. Atau masalah ke arah-arah begitu lah. Itu kan arahnya arah umum. Dia tidak lari ke timbang. Enggak, maksudnya kalau yang ngakunya, aku nih nak aja. Kata saya kok ni, aku timbang kamu? Ya, bisa anak begitu mengatas itu. Jadi keberaniannya di situ. Kalau memang dia betul-betul mempelajari dari posisi terah dia akan berani dengan naik timbang. Tapi kalau hanya dia abu-abu, dia tentu tidak berani dengan timbang itu. Berarti hukumannya itu kan kalau dia seandainya dia misalnya aku nih ngaku kan, aku bukan, tapi berani, itu gimana hukumannya? Nanti ada berdampak kepada dia. Ada berdampak. Terutama biasanya kena air timbang itu. Menurut legendanya, ada kegila-gilaan. Ada yang penyakit. Salah satunya, air timbang ini tadi, salah satu mengobati kita yang kesasaran kata kita tu. Itu sebuah kegila juga tu. Kesasaran tu kan bagian daripada gila. Jadi mengurangi itu, biasanya kan, kalau untuk perempuan itu yang lain, biasanya dia dulu pernah biasanya rontok-rontok, penyakit rontok rambut tu bah. Pening-pening kepala, apa itu. Biasa ada yang koreng-koreng. Itu obatnya, air timbang. Dia kasihkanlah air timbang. Makanya barang ini nih. Setahu saya pahami makna filosofi dari orang yang berani ngaku tadi. Itu sudah melewati dia bukan keturunan tapi dia berani. Itu sebenarnya udah bagian dari kena sumpah kak. Ya dia coba-coba, dia kan biasanya manusia sekarang ini kan kepengen, dia ragu dengan budaya yang ada itu, apa yang dikabarkan orang tua itu, mereka ini kan biasanya kalau baru-baru ini mau bukan janji tapi mau bukti. Ada yang kadang-kadang begitu, mereka mau membuktikan benar atau enggak timbangan ini. Ada yang manok begitu. Cuma sampai saya ini rasanya belum ada. Tapi kalau memang ada pun yang mau berterai begitu, boleh. Boleh dicoba. Rata di sini bertimbang. Kalau di Li ini, Raden ya. Jadi Raden itu tuh ya bagian daripada keluarga kerajaan, dan orang yang bersebut nama Raden ini dia orang dua. Hanya orang dua aja dia. Kejadian Raden ini. Raden ini dia kalau ada orang jago, orang kaya. Dia dua aja tuh. Orang asal usul dia ini orang dua aja. Karena bagaimanapun ya dia blok raja itu, terutama kan raja juga perlu ekonomi ya, di masyarakatnya. Di samping itu kan memang sangat diperlukan juga orang-orang yang jago-jago ini untuk kekuatan di dalam istananya lah.